Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, silakan sepatu kalian pakai. Kalian setelah olahraga, ayo dipakai. Nah, ini belum. Sampah, nah, masih udah pakai sepatu nak. Ayo biasakan meskipun kita setelah olahraga, usahakan rapi. Sampah di bawah meja kalian, ambil, buang, itu ada bak sampah. Jangan kebiasaan. Kalian sudah tahu an-nadhafatu minal iman. Kalian sudah tahu kalau rapi, bersih, enak dipandang. Meskipun cantik, meskipun ganteng, kalau jorok tidak ada yang mau, ya tak? Ya. Tapi kalau seandainya mukanya standar, dia rapi, minimal kalau hitam manis. Kalau hitam nian, tetap baik, masih ada manisnya apa? Bersih rapi. Daripada wong ganteng tapi jorok, mandi tidak. Salam, ini telat. Mentang-mentang habis olahraga. Ayolah, ada apa-apa, silakan duduk. Sudah lengkap ini? Sebelum Bapak mulai, hadir semua ini? Alhamdulillah, hadir semua. Nanti dulu Bapak absen. Sekarang tanggal 10, 11, 7, 6. Hadir semua ya? Sudah, kalau hadir cepat. Alhamdulillah, hari kemarin apa minggu kemarin hadir semua, ini pun hadir semua. Kamis kemarin kita libur. Bener tak libur? Libur kenapa? Ayo, masih ingat? Kok tanggal merah Kamis kemarin? Kemarin Maulid Nabi. Jadi pertemuan kita agak telat 1 kali pertemuan. Sebelum Bapak melanjut, kemarin bab 1 itu sudah selesai, yaitu mengenai toharo, sesuci. Sebelum Bapak melanjut, najis terbagi menjadi berapa? 3. 1, 2, 3. Najis mutawasito terbagi menjadi berapa? 1, 2. Siapa? Siapa warisan? Kemudian rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat wudu ada berapa? 1, 2. Rukun mandi ada berapa? 1, 2. Air terbagi menjadi berapa? Air terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Itulah kalau tidak nyatat. Ya Allah, nah, biasakan nyatat. Ada LKS, biasakan baca. Air mutlak terbagi menjadi berapa? Air mutlak terbagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Ini teriak-teriak berdua. Air mutlak terbagi menjadi berapa? 7. 1. Air laut. 2. Ayo, kedua. Masya Allah, itulah teriak-teriak saya.
Perkara yang membatalkan wudu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, bab 1 itu sudah ya. Sampai sini sebelum Bapak ngelanjut bab 2, ada yang mau ditanya? Nah, suatu saat, perhatikan, yang tidak ada buku wajib merangkum. Bapak ulangi ya, yang tidak punya LKS wajib merangkum. Apa yang nak dirangkum, Pak? Kalian buka PDF, rangkum, kerjakan di rumah. Ya, yang tidak punya buku wajib merangkum. Yang punya buku wajib dibaca. Ada yang bertanya? Bab 1 sebelum Bapak lanjut bab 2? Ada. Sekarang kita menginjak bab 2, yaitu tentang sholat. Ya, tentang sholat. Perhatikan. Hei. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tolak ukur kalian sukses akhirat. Bapak ulangi. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah batasan atau tolak ukur kalian sukses di akhirat atau tidak. Kenapa, Pak? Kalau kalian dunianya kaya raya, mobilnya banyak, sawahnya banyak, hartanya berhektar-hektar, tapi tidak ada sholat, maka semuanya tidak ada guna. Kenapa? Ada tidak kalian yang kalian punya itu harta, kemudian tahta, apa lagi? Nyawa. Harta sekian banyak, ya. Ada tidak kalau meninggal di bawah? Tidak. Kalian punya mobil 1000 sekalipun, kalau meninggal ada tidak di bawah 1 saja? Tidak ada. Maka kesuksesan di dunia itu hanya akan berhenti saat ajal sudah menjemput. Tapi kalau kesuksesan akhirat, yaitu diraih dengan diantaranya sholat 5 waktu, sampai kapanpun akan berguna, akan bermanfaat. Itulah yang akan menolong kalian. Itulah yang akan menyelamatkan kalian di akhirat. Jadi tidak ada guna duit banyak kalau tidak ada sholat. Tapi kalau sholat ada, alhamdulillah kalau duit banyak. Tidak. Intinya sholat jangan sampai ditinggal. Coba Bapak tanya, yang pagi tadi, subuh sholat pagi tadi ya. Bapak bukan tanya yang kemarin-kemarin. Yang tadi pagi, angkat tangan, subuh. Apa tidak sholat, nak? Kesiangan, Pak. Yo. Sholat tak? Siangan. Siangan. Mana lagi ada sholat? Sholat. Belakang sholat dah itu. Ngapain dana? Siangan. Apa alergi? Alergi sholat, Pak. Ya. Ya. Ngapa dah sholat, nak? Siangan. Enggak, sebelahnya tuh. Ngapa dah sholat? Siangan. Coba, yang enggak sholat. Ya, yang sholat, angkat tangan. Berarti yang ada tangan berarti. Ngapa dah sholat? Waktu bangun tapi tertidur lagi. Tertidur lagi. Ngapa dah sholat? Siangan. Siangan, sudah. Nah, perhatikan. Pak, kesiangan, tidak ada alasan. Wajib sholat. Ya. Nanti kalau sudah bab jenazah. Perhatikan. Nah, sholat. Pak, kesiangan, Pak. Wajib sholat. Berapa menit sholat? Kira-kira yang sholat berapa menit? Nah, kalau sholat sendiri ya. Sini, yang belakang ngomong 5. Sini. Sholat di rumah? Apa sholat di masjid? Musola? Oh, di musola mungkin 5 menit. Siapa yang sholat sendiri? Di rumah? Berapa menit? 2 menit, kadang tidak sampai, nak. 2 menit, nak. Cuma 2 rakaat. Kalau sholat sendiri, apalagi sholatnya kalian dikebut, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Tapi dasar yang seperti itu, ya.
Hitunglah. Ya, kalau sholat subuh, kalau sholat sendiri paling 2 menit. Ada 2 rakaat. 3 menit. Oleh karena itu jangan sampai dah sholat. Pak, kesiangan Pak. Perhatikan, kalau kesiangan kalian siap-siap mandi, habis mandi sebelum kalian pakai seragam tuh sholatlah Allahu Akbar 2 menit paling nak. Habis itu baru ganti baju, sarapan, OTW. Ya. Jangan sampai dah sholat. Dengar, yang dah sholat nih. Siap berubah dah? Yang dah sholat, siap berubah? Harus sholat. Awas, Kamis depan, Bapak tanya, masih ada yang dah sholat? Sholat nak, cuma 2 rakaat. Apa nak? Apa katanya? Apa kata? Siapa itu? Oh, itu dah sholat. Sudah? Yang ada LKS silakan dibuka. Cari, nah jauh usah tanya. Nah, makanya biasakan membaca. Nabi pertama kali dapat wahyu Iqra, biasakan membaca. Sudah? Menjalankan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5 apa 6? 6 apa 5? 5. Jumat wajib tak? Tidak. Ayo. Jumat bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki. Serah? Kalau belum, Bapak tunggu. Salat Jumat wajib apa tidak? Wajib. Berarti yang lanang 5 apa 6? 6 apa 5? Kok ragu? Ayo, yang lanang 5 apa 6? Salat fardu berapa kali sehari semalam? 5 apa 6? 6 apa 5? 5. Jumat masuk tak? Tidak masuk. Berarti tidak wajib salat Jumat. Nah, katanya 5. Jumat masuk apa tidak? Berarti 5 apa 6? Nah, kok ragu? 5. Terus Jumat apa? Gabung dengan zuhur. Gabung. Berarti 6 rakaat gitu semuanya. Sudah. Salat wajib, salat fardu ain itu ada 5. Pak, Jumat pengganti, bukan gabung. Pengganti salat zuhur. Kenapa? Kalau laki-laki yang sudah sholat Jumat, tidak wajib lagi untuk sholat zuhur. Ada di sini yang laki-laki balik dari masjid sampai di rumah sholat zuhur. Ada tak? Tidak ada. Kenapa? Jumat pengganti daripada sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 2. Zuhur 4 rakaat. Jumat berapa rakaat? 2. Khutbah berapa kali? 2. Sama, hitungannya 4. 2 kali rakaat, 2 kali khutbah. Maka secara hitungan sama 4 rakaat.
Apa nak? Akunya lama Pak minggu. Kalau nak cepat khutbah sendiri, pelajari tata caranya. Nanti ada syarat dan rukun khutbah. Sampai sini ada nanya? Jadi sholat ada berapa? 5. Kita lanjut. Kelihatan enggak? Yang belakang. Kelihatan enggak? Ayo baca. Salat termasuk rukun Islam dan berfungsi sebagai bentuk ibadah yang utama bagi umat Islam. Perhatikan. Yang ada LKS silakan dibuka. Ini sama persis yang di LKS. Salat termasuk rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ya Allah, lalu lupa ada yang 6 nih. Ada berapa rukun Islam? 5 apa 6? 6 apa 5? Yang sebelah sini ada berapa rukun Islam? 5. Ada berapa rukun Islam? 5. Nomor 5. Ayo. Ayo. Tidak ada yang hafal nih. Nomor 5 apa? Oh, udah hafal. Haji mampu. Nomor 4. Zakat. Zakat. Ayo. Nomor 4 rukun Islam. Kok ragu kalian? Ini anda jawab masih pening nih. Bapak sengaja ambil dari terakhir. Hafal enggak kalian tuh? Nomor 4 apa? Zakat. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Coba kita baca dari awal. Rukun Islam ada 1, 2, 3, 4, 5. Rukun Islam ada. Kau tidak jauh lagi. Bawa ulangi. Rukun Islam ada 5. Masih bingung. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. Rukun Islam ada 5, 4, 3, 2, 1. Jangan sampai lupa ya. Rukun Islam itu dari kecil dipelajari. Kalau rukun iman ada berapa? Coba 1, 2. Apa 2? Ayo. Rukun iman nomor 2 apa nak? Nomor 2. Nomor 3. Rukun iman. Lupa. Nomor 3. Nomor 3 masih bingung. Rasul apa kitab dulu? Kitab dulu apa Rasul dulu? Oh, kitab ada Rasul, kitab ada Rasul. Rasul ada yang kitab ini. Kitab apa Rasul? Nomor 4. Tidak tahu. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Tidak hafal. Nomor 5. Tidak hafal. 5. Masih bingung. 5. 5. 5. Hari kiamat nak. 5 tuh kiamat. 6 buru kodar. Sudah. Dipelajari lagi ya. Rukun iman, rukun Islam dipelajari lagi. Perhatikan. Salat termasuk rukun Islam lanjut, poin kedua. Salat menunjukkan hubungan langsung antara seorang hamba
Perhatikan, dalam sholat kita langsung berhubungan sama Allah. Kita langsung ngobrol dengan Tuhan. Dalam sholat kita langsung berinteraksi. Jangan interaksi ya. Kita langsung bertemu dengan Allah. Nah, artinya dalam sholat jangan sampai dibuat mainan. Ini ada kawan kalian. Perhatikan, sholat zuhur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tak? Jangan ngomong nggak ada. Mau laki-laki mau perempuan. Ada sebagian. Kadang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ada yang seperti itu. Nah, perhatikan. Bapak sudah omong dari tadi ya. Kalau sholat itu adalah hal yang penting, hal yang harus kalian perhatikan. Kalau sholatnya benar, maka insya Allah aktivitas kalian itu benar. Kalian boleh cek kawan-kawan, Pak, saya kok sering dimarahi oleh guru, oleh orang tua. Ya, punya kawan tidak benar, sering kawan kita nakal. Perhatikan sholatnya. Kalau kalian sholatnya benar serius, insya Allah sifat kenakalan kita akan turun. Ya, sifat kenakalan kita akan turun. Kalau sholatnya itu benar. Kalau sholatnya dibuat mainan, apalagi ada yang lanang nih. Sholat tidak wudu. Ada tak sholat yang tidak wudu di sini? Jangan ngomong dak. Apalagi yang lanang biasanya. Bapak lihat, kabur, lari dari sini sampai sana cuma cukup cuci kaki. Habis itu masuk. Dasar nak sholatnya nak. Oleh karena itulah penyebab kalian. Kenapa kok sering dimarah? Apa? Siapa udah sholat? Siapa udah sholat? Ada. Tidak tahu bapak. Tidak tahu bapak. Biarlah urusan dengan BKG itu yang tidak sholat tuh. Sholat nak. Sholat itu tidak lama nak. Ya. Sholat itu dalam sholat zuhur paling lama 5 menit. Tambah zikir paling 3 menit, 8 menit. Ya. Perhatikan, hanya 8 menit paling. Tidak lama. Oleh karena itu yang serius. Jangan sampai dibuat mainan. Lanjut, poin ketiga. Ya, lanjut. Perhatikan, kalau kita sholat harus mencerminkan kepatuhan, harus patuh sama Tuhan di dalam sholat maupun di luar sholat. Perhatikan, di dalam sholat ataupun di luar sholat harus kita patuhi. Ya, kita sudah sholat, kita sudah khusyuk, kita ngerjakan sholat. Di luar sholat kita masih nakal, ilangin, kurangin. Di antaranya apa? Nah, seusia kalian harus patuh. Allah dan Rasulnya melarang pacaran. Jangan sampai pacaran. Balik bareng sama mana Pak ya? Balik bareng sama mana lah Pak? Duso. Balik bareng duso. Ini mana cewek ada? Perhatikan, di dalam sholat kita sudah patuh. Apa nak? Sama baik setan. Sayang sudah makan sayang. Ya. Sudah. Jangan saling menunjuk, tapi lihatlah diri kalian sendiri. Tidak usah saling nunjuk. Sudah. Sudah ya. Di saat sholat kita diperintahkan untuk patuh. Di luar sholat pun harus kita patuh. Allah dan Rasulnya melarang kita pacaran, berarti jangan sampai pacaran. Kalau yang punya pacar, punya cewek, cowok, putus kelah.
Putus. Callback, Pak. Cinta sekolah apa, Pak? Putuskan. Nggak boleh. Putuskan yang punya cewek, yang punya cowok. Udah lanjut. Biarlah tenangis. Yang penting kalian sukses lagi. Lanjut poin terakhir. Dalam sholat sudah Nabi contohkan gerakannya, bacaannya, semuanya sudah. Tinggal kita mengikuti. Dan kalau kalian dalam sholat menambah atau mengurangi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Nabi, sholat kita nanti tidak sah. Ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ampun, tidak. Nah, perhatikan, sholat merupakan perintah langsung yang Nabi terima dari Allah. Bapak ulangi, Nabi dapat perintah langsung tanpa ada perantara, tanpa ada wasilah, yaitu perintah sholat. Kalau yang lain itu melalui perantara, malaikat Jibril, puasa melalui ayat, ya, sedekah, kemudian zakat, apalagi semuanya lewat ayat. Tapi saat sholat tanpa melalui perantara, yaitu saat peristiwa apa? Nabi mendapatkan perintah sholat saat peristiwa apa? Isra Mi'raj. Mana yang lain ini? Kok masih bingung? Saat sholat, saat bel juga. Sholat jadi hal yang utama, hal yang agung. Buktinya Allah memerintahkan tanpa perantara. Sampai sini ada yang ditanya? Iya. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sampah yang di bawah meja kalian lagi-lagi ayo buang. Yang di bawah, yang diselorokan tuh. Nggak ada, yakin nggak ada? Buang yang ada sampah nih. Ayo, an-nadzafatu minal iman. Tinggal kita praktekkan, nak. Cepat. Cepat. Sudah, Masya Allah. Tidak terlihat. Sudah, nak, Masya Allah. Sudah belum? Tidak usah teriak.
Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah kita lanjut. Kalau belum Bapak tunggu. Sudah? Saya. Sholat termasuk rukun Islam ke? 2. Ada berapa rukun Islam? 5. Aku ada 6, masih ada jawab 6. Ada berapa rukun Islam? 5. Kita lanjut. Kelihatan Nana yang belakang? Coba baca. Aku kelihatan, Pak. Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sholat secara istilah berarti ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram dan akhiri rukun salam berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Bisa? Wa aqimus shalah. Nggak bisa, langsung artinya. Tunaikanlah zakat. Perhatikan, kata sholat itu berasal dari bahasa Arab. Artinya doa. Ya. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Maka segala doa bisa dikatakan sholat secara bahasa. Mau makan Allahumma barik lana, itu adalah sholat secara bahasa. Mau tidur, Allahumma ahya wa bismika amut, itu juga sholat. Ya, doa setelah makan, hafal. Doa keluar dari kamar mandi, hafal. Ya sudah. Kalau hafal alhamdulillah, kalau udah hafal usahakan dihafal dan diamalkan. Jadi sholat secara bahasa itu adalah doa. Namun secara istilah, secara syariat, apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang di dalamnya ada gerakan, ada ucapan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Bapak ulangi ya, sholat secara istilah, sholat secara syariat adalah ibadah yang di dalamnya ada ucapan, ada gerakan, ada diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Apa itu sholat secara istilah, secara syariat? Ya, enggak, ini katanya jelas banget. Apa? Ya. Ya. Masya Allah. Bawa lagi. Sholat secara istilah adalah ibadah yang di dalamnya ada ucapan, ada gerakan, diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau 4 ini terpenuhi, berarti dia sholat. Kalau tidak terpenuhi, berarti tidak sholat. Pak, dia diem baik, Pak, berarti tidak sholat. Pak, dia diem, tidak ada suara, Pak. Diem baik mulutnya, berarti tidak sholat. Pak, tidak ada gerakan, Pak, berarti dia tidak sholat. Pak, dia tanpa takbiratul ihram, berarti tidak sholat. Pak, dia tidak ada salam, berarti bukan sholat. Jadi kalau 4 ini terpenuhi, maka bisa dikategorikan itu sedang sholat. Ibadah, apalagi nak? Apa? Kapan? Penutupan. Ya padus. Ya cepatlah. Ya sudah, ya cepatlah. Ya salam. Bapak ulangi. Ibadah yang ada ucapan, ada gerakan, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau 4 ini ada, berarti dia sholat. Kalau tidak ada satu saja, maka bukan sholat. Jangan sampai sini. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kita lanjut. Ayo, baca nak. Yo.
Terus dua. Perhatikan. Salat fardu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu yang diwajibkan setiap individu. Bapak ulangi. Fardu yang diwajibkan secara individu. Tidak boleh seandainya, Pak, saya sholat zuhur panas, capek, Pak. Bapak saja yang sholat zuhurnya 2 kali. 1 untuk Bapak, 1 untuk saya. Tidak boleh. Nitip sholat. Tidak bisa. Ngapa? Individu. Perorangan. Siapa yang ngerjakan, dia pahala. Siapa yang meninggalkan, dia dosa. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Jadi Bapak ulangi. Fardu ain itu individu, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dititipkan, harus dikerjakan sendiri. Secapek apapun wajib untuk sholat, tidak ada alasan. Pak, kesiangan, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan sama sekali. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Tidak ada. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kata simpelnya, kafayah fi kifayatan cukup. Artinya perwakilan boleh. Contohnya sholat jenazah. Seandainya di MTS ini ada yang meninggal, maka seluruh warga MTS, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kalian semuanya pun yang merasa tinggal di MTS mempunyai kewajiban untuk menyolati jenazah. Bapak ulangi, semua warga MTS jika di sini ada yang meninggal dan dikuburkan di sini, maka warga MTS wajib semuanya tanpa terkecuali untuk mengerjakan. Jelas sampai sini? Namun kewajiban itu bisa gugur kalau 1 orang yang mengerjakan. Bapak ulangi, 1 MTS tidak ada yang mengerjakan sama sekali, 1 MTS dosa galau. Bapak ulangi, 1 MTS tidak ada yang mau nyolati, laki-laki ataupun perempuan tidak mau nyolati, maka 1 MTS berdosa semua. Namun kalau ada yang mewakili 1 saja, misal tidak ada yang nyolati, cuma 1 Pak Jamal yang nyolati, maka yang lain tidak berdosa. Jelas? Ngapa? Kifayah, perwakilan boleh, yang penting 1 saja. Jelas? Namun kalau individu fardu ain tidak boleh. Misal sholat zuhur semuanya, yang perempuan alasan halangan tidak sholat, dosa. Ngapa? Individu tidak bisa. Pak, lah banyak Pak yang sholat, kalian tidak sholat, tidak bisa. Apa? Siapa nanya ini? Apa? Hari Rabu sholat duha. Nah, yang tanya beda paham. Apa? Duha ada sholat, terus ya tinggal dipertanyakan kenapa dia ada sholat. Ada udzur syar'i apa tidak? Kemarin tidak sholat, dia hari ini sholat, Pak. Terus yang ditanya apanya, Nak? Masa kita sekali sehari? Ya itu, ya dosa kalau bohong. Apalagi perempuan nih. Alasan padahal lagi dah halangan, lagi dah haid. Ngomong, ngapa udah sholat Nak? Lagi halangan Pak. Dosa Nak. Ngapa? Sholat 5 waktu itu individu. Ya, Bapak ulangi. Sholat 5 waktu itu individu. Tidak bisa kalian tidak sholat. Bapak sudah omong di awal tadi, sesukses apapun kalian, kalau udah sholat tidak ada guna. Ya, sekaya apapun itu, kalau kalian udah sholat tidak ada guna.
sholat. Lah mau sholat zuhur paling lama 5 menit. Wirid paling 3 menit. Cuma 8 menit. Masa kalian tidak mau mengorbankan waktu 8 menit untuk sholat, untuk beribadah kepada Tuhan? Sholat. Ya. Pak, tidak bawa mukena, Pak. Yang perempuan biasanya banyak alasan nih. Tidak bawa mukena, akhirnya ngomong ke guru, Pak, Bu, lagi halangan, Bu. Banyak tidak yang seperti itu? Tidak, Pak. Oh. Padahal anak soleh. Soleha apa soleh? Anak rajin lebih takut. Nah, jangan buat alasan. Sholat, Pak, tidak bawa mukena. Itu di musola ada beberapa mukena. Kalau kalian mau minjam, apa nak? Di dalam tuh. Tapi kalau kalian nak pinjam, boleh silahkan, tapi berebut. Kenapa? Terbatas. Artinya, kalau kalian merasa tidak bawa, saat MBG, kalian ke sana. Ngapa? Simpen aman ke. Jangan kalian MBG, setelah MBG posisi yang perempuan masuk ke musola, kalian baru nak ngambil mukena, habis nak. Ngapa? Mukenanya terbatas. Kan kalian diwajibkan bawa mukena, ngapa ndak bawa? Sekali lagi usahakan kalau bisa bawa mukena. Perhatikan. Nah, kalau kalian ndak bawa mukena, nanti kalian pinjam ke uang dan kebetulan golongan darahnya itu sama, mungkin golongan darah kalian O, golongan kawan O, kalian pinjam, itu penyakit amat sangat mudah untuk nular. Entah penyakit gatal, entah apa, terserahlah. Kalau golongan darahnya sama. Pak, kami A, kami B, usahakan bawa masing-masing. Sudah, jangan tawar-menawar. Apa lagi? Sudah? Bapak ulangi ya. Sholat 5 waktu itu fardu ain, individu, tidak boleh diwakilkan. Siapa yang ngerjakan, dia pahala. Siapa meninggalkan, dia dosa. Kalau kifayah, contohnya sholat jenazah, boleh diwakilkan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kita lanjut. Baca nak. Ya, yang belakang. Terus, syarat wajib salat. Kita bahas yang ini dulu. Syarat wajib salat. Artinya, kalau salah satu dari 5 perkara ini belum ada sama kalian, maka ini tidak ada. Bapak ulangi, satu saja ini tidak ada, maka ini pun tidak ada. Jelas? Nanti dulu Bapak jelaskan satu-satu. Ya, Bapak ulangi, kalau salah satu dari 5 perkara ini tidak ada pada diri kalian, maka wajib pun tidak ada. Artinya tidak ada kewajiban kalian. Kalau ini tidak ada. Paham sampai sini? Bapak ulangi, kalau 1 sampai 5 ini tidak ada, maka wajib pun tidak ada. Yang pertama adalah Islam. Kalau ada Islam, tidak wajib. Jelas? Ada mau ditanya? Tidak ada ya. Yang kedua, baligh. Kalau tidak baligh, berarti tidak wajib. Ada berapa tanda baligh? Tanda baligh ada berapa? Yang dari MI atau SDIT ada berapa? Tanda baligh itu ada 3. 1, laki-laki ataupun perempuan. Mimpi basah. Atau keluar sperma di atas usia 9 tahun. 9 tahun lebih. Laki-laki ataupun perempuan, jika keluar sperma atau mimpi basah, maka dia sudah baligh. Jelas? Ya, Pak, yang perempuan ngalami sedikit. Dominan yang laki-laki. Yang kedua, perempuan
haid usia 9 tahun ke atas. Perempuan mengalami haid usia 9 tahun ke atas. Kalau belum usia 9 tahun, berarti belum balik. Jelas? Yang ketiga, tanda balik usia 15 tahun ke atas. Seandainya dari 3 perkara ini belum terjadi sama kalian, maka ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, ini pun tidak ada. Bapak ulangi, salah satu dari 3 perkara ini belum terjadi, belum mengalami, salah satu, bukan 3 ya, 1 saja. Belum mengalami, maka balik tidak ada. Kalau balik tidak ada, wajib pun tidak ada. Jelas? Pak, saya sekarang Pak, dulu saya waktu kelas 6 SD mengalami haid. Berarti kalian sudah balik. Atau misal kelas 6 berarti usia berapa? 6. 10. Kalian sekarang usia berapa? 13. Ada 12, ada yang 13 ya. Anggaplah 12. 6, kelas 6 SD berarti 11. Ya. Sabar, ya. Kelas 6 berarti 11. Kelas 5 berarti 10. Kelas 4 berarti 9. Kalau kalian halangan kelas 4 cukup sekali, 4 SD, sampai sekarang belum pernah halangan sama sekali, belum haid sama sekali, cuma waktu kelas 4 SD, maka dikategorikan balik. Kenapa? Sudah mengalami haid meskipun sudah lampau. Jelas sampai sini? Tapi, Pak, saya sampai sekarang, Pak, belum haid sama sekali. Sudah pernah mimpi basah, nak? Belum, berarti belum balik. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Tidak ada ya, Bapak ulangi. Tanda balik itu ada 3. Laki-laki ataupun perempuan itu mimpi basah atau keluar sperma. Yang kedua itu haid bagi perempuan di atas usia 9 tahun. Dan yang terakhir usia 15 tahun. Maka kalau 3 ini belum terjadi sama kalian, salah satu dari 3 ini belum terjadi sama kalian, maka balik tidak ada. Kalau balik tidak ada, maka wajib pun tidak ada. Artinya tidak wajib sholat. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Yang berikutnya, syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau gila, tidak wajib sholat. Nah, kalian ngobrol dengan batang pisang, berarti gila. Wajib sholat? Tidak. Ngapa? Tidak gila. Ya, kalian ketawa-tawa dengan pohon, berarti gila. Jelas sampai sini? Kalau masih waras, berarti wajib sholat. Kalau tidak waras, tidak wajib sholat. Jelas? Yang berikutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau perempuan lagi halangan, tidak wajib sholat. Jelas? Nah, pertanyaannya, kalau kalian tidak sholat, yang perempuan sedang mengalami haid 7 ke atas, 7 hari ke atas, atau ke bawah, standar 7 hari, kira-kira sholatnya diganti, dikodok tidak? Yang perempuan? Ayo. Yang perempuan diganti apa tidak? Ngapo tidak? Tidak apa-apa. Ganti apa tidak? Misal, ya, yang perempuan tidak sholat 7 hari dengan alasan halangan, haid. Selesai halangan, setelah suci, salam. Sudah nak? Ya, setelah 7 hari, ya, setelah 7 hari diganti tidak? Diganti apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Malas. Perhatikan. Kalau seandainya puasa lagi Ramadan, perempuan lagi halangan, puasa enggak kalian lah kalau lagi haid? Tidak, selama 7 hari. Selesai Ramadan, diganti enggak puasa tuh? Ganti. Apa perbedaan? Kalau sholat tidak diganti, kalau puasa diganti. Ayo. Kamu baik. Kok samu baik?
Bapak ulangi. Kalian mengatakan sholat tidak diganti. Kalau puasa diganti. Sedangkan kedua-duanya sama-sama wajib. Sholatnya diganti. Ah, sudah. Perhatikan. Sholatnya tidak usah diganti. Ya, itulah bukti sayang Tuhan sama kalian. Tidak usah diganti. Alangkah capek kalau kalian disuruh ganti. Sehari semalam 17 rakaat, ganti 5. Encok lagi. Nah, ganti 7 hari. 17 kali 7. Nah, berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Sudah. Seorang perempuan kalau lagi haid ataupun nifas tidak wajib untuk sholat. Dosa, tidak. Nifas itu apa? Seorang perempuan yang setelah melahirkan, keluar darah setelah melahirkan. Biasanya itu 40 hari atau maksimal 60 hari. Tidak sholat 60 hari. Dosa tidak? Tidak. Pak, anak-anak emak Pak. Ya sudah, kalau kalian sudah punya suami, tiap tahun lah melahirkan. Nah, 2 bulan tidak sholat. 2 bulan tidak sholat, 2 bulan tidak sholat, 2 bulan tidak sholat. Sudah. Yang terakhir, syarat wajib sholat yaitu sampainya dakwah Islam padanya. Artinya, kalau kalian tinggal di pedalaman, tidak ada yang ngajari. Misal kalian tinggal di hutan, bajunya masih terbuat dari daun. Masih terbuat dari daun. Maka sholat tidak wajib. Ngapa? Tidak ada yang ngajari. Tidak ada yang ngajari. Tapi, perhatikan gitu loh. Tapi, kalau zaman sekarang bukan alasan untuk yang tidak ada ngajari. Ngapa? Sekarang sudah canggih, internet banyak. Ya, kalian tinggal di pedalaman pun, kalian buka YouTube, cara sholat subuh. Nah, keluar nanti. Sholat zuhur, asar, maghrib keluar semua. Jadi, tidak ada alasan, Pak. Saya tidak ada yang ngajari. Tidak ada alasan. Sekarang teknologi sudah canggih. Kalian buka YouTube, buka internet, buka Google, terserahlah di situ. Pasti ada yang ngajari. Ya, cepatlah. Yang mana, Nak? Maksudnya? Ya. Wong gila masuk surga apa neraka? Kalau gila, perhatikan. Kalau gila, maka astagfirullahaladzim. Kalau gila, maka proses amaliyahnya itu tidak dicatat. Kalian mau maksiat, kalian mau ibadah, semenjak dia gila, maka tidak dicatat. Rokib atid nganggur. Kalau gila. Pak, masuk surga atau tidak? Dilihat dari sebelum gilanya. Kalau gilanya dia sebelum balik, ya, masih usia SD lagi loh, maka pasti masuk surga. Ngapa? Dari sekarang lah nak gilo. Laju lah kalau nak sekarang gilo. Berarti kan? Perhatikan. Kalau gilanya dia di usia setelah balik, maka setelah balik itulah yang dihitung. Contoh. Misal, contoh. Usia katakanlah ini belum mengalami, ini belum mengalami. Tiba-tiba mengalami yang ketiga, yaitu usia 16 tahun. Usia 17 tahun, dia gila. Berarti yang akan dihisap hanya 1 tahun. Yang 1 tahun itulah nanti ditimbang mana ibadah, mana maksiat. Berarti yang dihitung hanya 1 tahun. Pak, dia meninggal usia 70 tahun. Dari usia 17 sampai 70 kan gila. Tidak dianggap. Tapi dari usia 15, 16, 17 ya, 15 ke 17 hanya melangkah 1 tahun di situ. Berarti itulah yang dianggap. Ngapa? Waras.
Jelas? Paham tak nak? Ada yang mau ditanya? Jadi kalau gila masuk surga atau tidak? Lihat sebelum gila. Kalau sebelum gila dari sebelum baligh maka free. Kalau dari setelah baligh maka nanti itulah akan dihitung. Pahala dan dosanya tetap dihitung. Sampai sini ada tanya? Tidak ada? Tidak ada. Syarat wajib salat hanya ada 5. Ya, syarat wajib salat itu ada 5. Kalau 5 ini, salah satu dari 5 perkara ini belum ada sama kalian, maka salat tidak wajib. Kalau ada lengkap, maka wajib. Jelas? Yang berikutnya yaitu syarat sah salat. Pengen tak kali salat kalian sah? Oi, pengen tak? Pengen. Lah salat itulah capek, apalagi salat zuhur panas-panas. Kalau tidak sah, tidak ada guna. Tidak dianggap. Maka kalau kalian mau sah salatnya, penuhi 5 perkara ini. Yang pertama, suci hadas kecil maupun besar. Punya wudu. Nah, ini biasanya laki-laki ataupun perempuan, kadang tidak galak wudu. Punya wudu kalau sholat. Jelas? Kalau tidak punya wudu, tidak sah sholatnya. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan kalian harus suci. Kalau ada kotoran, bersihkan dulu. Kalau ada darah, bersihkan dulu. Kemudian, pakaian kalian, terutama yang laki-laki. Yang laki-laki ini sering lalai. Ngapa? Kalian ke kamar mandi, karena WC-nya tegak, kalian sambil berdiri kencingnya. Itu kemungkinan besar terkena ke celana kalian. Celana kalian yang sudah kena kencing tetesan kencing meskipun hanya 1 tetes, maka najis. Kalau digunakan untuk sholat, tidak sah sholatnya. Jelas? Yang berikutnya, tempat sholat. Tempat sholat wajib suci. Kalau najis tidak sah. Pak, di musola itu bau, Pak. Bau belum tentu najis. Bau belum tentu najis. Oleh karena itu, kalau merasa Pak di musola itu bau, kalian bawa sejadah. Kata siapa panas? Itu panas, itu karena nafsu kalian tidak galak ke dalam. Tapi asamu baik. Nah, tidak lama sholat, nak paling lama 10 menit lah. Tidak lebih dari 10 menit. Ada yang sholat di musola sampai setengah jam. Sudah, sampai sini ada ya. Syarat wajib sholat ada berapa? Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wajib sholat ada berapa? 1. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ayo yang semangat nak, yang semangat. 4, 5. Ulangi, syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masih dah kompak. Ulangi, syarat wajib sholat ada berapa? 1 balik. Kok 1 balik? Ulangi, syarat wajib sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat sah sholat ada berapa?
Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Syarat sah sholat ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Boleh gula sana. Tidak mau baca. Sudah. Karena waktunya sudah tidak mengizinkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.